Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya mau lihat seberapa banyak Bapak Ibu yang pagi hari ini rindu mau bertemu dengan Tuhan. Boleh angkat tangan. Oke. Kalau seberapa banyak yang rindu bertemu dengan saudara, kekasih kanan kiri? Ya, saya yakin kita semua rindu ya untuk bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan saudara kekasih kita. Mungkin kita boleh lihat kanan kiri dulu nih. Kita sapa, bagaimana kabar Bapak? Bagaimana kabarnya? Tuhan baik ya? Bisa nggak kita katakan gitu? Oke, pagi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk bersekutu dengan Tuhan, mau merasakan kita kasih Tuhan, kita mau ungkapkan rasa cinta kita sama Tuhan. Karena Tuhan lebih dahulu mencintai kita. Di bulan Desember ini mungkin Bapak Ibu juga merasakan sukacita Natal yang semakin mendekat ya. Mari kita mulai dalam ibadah kita masukkan hati kita. Sebelumnya saya undang Bapak Ibu untuk membantu kita dalam berdoa. Mari Bapak Ibu kita bersikap berdoa. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang kasih-Nya melihat kami semua anak-anak-Mu pada pagi hari ini. Jangan lepaskan kami ya Tuhan Yesus dari mata-Mu. Perhatikanlah selalu kehidupan kami. Izinkan kami pada pagi hari ini, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, sahabat-sahabat-Mu, menaikkan pujian, penyembahan, pengagungan hanya kepadamu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap ya Tuhan menerimanya. Bapa kami di surga, ampunilah segala pelanggaran dan dosa kami. Kami tahu apa yang kami lakukan. Kami sadar setiap apa yang kami perbuat. Apabila itu tidak berkenan di hadapan-Mu, ampunilah, kuduskanlah kami. Pimpin kami di dalam jalan-Mu, sehingga hati kami memancarkan kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami siap ya Tuhan Yesus, Engkau perbarui, Engkau ubah, Engkau atur ya Tuhan Yesus di dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan kebahagiaan ini. Haleluya, amin. Hari ini kita mau sampai, kita ingat bahwa Yesus adalah satu-satunya keselamatan. Dan di bulan ini kita akan merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau merayakan Yesus. Beri damai dan kesempatan baru.
Tetap Yesus yang mempesona hatiku, yang damai dan kesempatan teduh. Cari Yesus selamanya, Yesus harapanku tak jadi lelah.
Yesus Kristus menang. Pagi hari ini saya mau persilakan Bapak Ibu duduk diam, ungkapkan kepada Allah, ungkapkan kepada Yesus apa yang ada dalam hatimu. Engkau yang mungkin sakit, engkau yang mungkin kekurangan secara finansial, engkau yang mungkin terluka karena orang tuamu, karena anakmu, karena saudaramu. Tuhan sudah tahu Bapak Ibu. Tuhan lebih dahulu yang mengetahuinya. Dan Dia datang dengan cinta juru selamat. Dia yang terlebih dahulu mencintai kita.
Hanya Yesus yang jadi kekasih kita. Amin. Amin. Sebentar kita mau mendengarkan kesaksian dari kelompok 3. Saya persilakan Bapak Ibu kelompok 3. Shalom Bapak Ibu. Hari ini kami akan memberikan kesaksian pujian dari daerah Batak. Jadi kalau Bapak Ibu boleh melihat kostum kami ini, ya inilah ciri khas Batak ya. Nah di sini karena tidak semua orang Batak, jadi mungkin tidak mengerti artinya ya. Saya akan memberikan arti dari pujian yang akan kami saksikan hari ini. Di sini inti makna dari lagu ini adalah satu, permohonan. Kalau dibilang palsu-palsu ya, memohon agar Tuhan memberkati kehidupan keluarga, pekerjaan, dan segala usaha. Yang kedua, minta perlindungan. Meminta perlindungan dari bahaya, godaan, dan kejahatan. Yang ketiga, kekuatan dan pertolongan. Memohon kekuatan untuk menghadapi pergumulan dan pertolongan di saat kita dalam kelemahan. Yang keempat, bimbingan Roh Kudus agar kita sesuai kehendaknya dan menjadi anak-anaknya yang setia kepada Tuhan. Yang kelima, rasa syukur. Kita mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih karunia dan penyertaan Tuhan. Hari ini kami akan menyaksikan pujian kami dari kelompok 3. Berikan kemuliaan. Sai,
yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita tenangkan sejenak pikiran dan hati kita di tengah riuh rendah dunia dan lelahnya di pekan ini. Mari kita teduhkan jiwa kita di hadapan Tuhan. Kita tarik nafas dengan dalam-dalam dan kita lepaskan segala beban yang memberatkan pundak kita. Mari sekarang kita fokuskan mata hati kita hanya kepada satu pribadi, Tuhan Yesus yang hadir di tengah kita. Dia tidak datang untuk menghakimi, tetapi untuk memeluk dan menguatkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari kita sadari hakikatnya. Dia adalah Bapa yang mengerti setiap tetes keringat dan air mata. Di hadapannya kita bukan hanya bekerja pelayan, tetapi anak-anak yang dikasihi. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu apa adanya. Kami mengaku seringkali kami melayanimu dengan kekuatan sendiri. Tangan kami sibuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, tetapi hati kami sering jauh dari Tuhan yang mempunyai pekerjaan. Ampuni kami, pelayanan kami berubah menjadi panggung untuk mencari pujian, atau hanya rutinitas tanpa cinta. Pagi ini Tuhan, kami rindu kembali pada kasih yang mula-mula. Murnikan motivasi kami, ajar kami melayani bukan karena sekedar tugas, tetapi karena kami mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, bukan karena terpaksa, melainkan dengan kerelaan hati. Bapa yang di surga, kami mengangkat tangan kami dan hati kami sebagai tanda penyerahan total. Engkaulah satu-satunya alasan kami berdiri dan melayani. Di tengah badai apapun, Engkau tetap Tuhan yang setia. Layaklah Engkau menerima segenap hidup kami. Kami bersyukur atas hari yang indah ini, atas kesempatan untuk bersekutu dan merayakan kebaikan-Mu Tuhan. Roh Kudus, sungguh kiranya Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, agar setiap kata yang keluar dari hamba-Mu menjadi suara hati-Mu ya Tuhan, bukan sekedar suara manusia. Engkaulah setiap hati kami, telinga kami, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi pelaku firman yang setia. Tolong bicara Tuhan, teguh kami, bangkitkan hati kami, dan ubahlah kami menyerahkan pelayan firman ini seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Hanya nama-Mu yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara. Salam. Sungguh berbahagia Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari yang cerah ini saya boleh berbagi firman Tuhan dengan tema sukacita melayani dengan tulus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang sekali kita dapat bersekutu pada hari ini merenungkan tema yang mendalam, sukacita melayani dengan tulus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita jujur kepada setiap hati kita masing-masing bertanya, apa yang paling sering menguras sukacita kita dalam pelayanan? Apakah kelam fisik
ataukah komentar, kritik yang menyakitkan, atau mungkin rasa tidak dihargai, tidak dilihat, tidak disebut namanya. Seringkali kita merasa senang saat pelayanan kita diakui dan diberi tepuk tangan. Namun benarkah itu sukacita yang sejati? Hari ini melalui firman Tuhan kita akan belajar bahwa sukacita sejati dalam pelayanan tidak bergantung pada mudah atau sulitnya situasi, tetapi seberapa tulus kita melakukannya bagi Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita buka Alkitab kita hari ini di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 13 sampai dengan 20 ya. Kita akan baca bergantian. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat yang genap, itu seterusnya. Di dalam 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-13 sampai ke-20. Demikian firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 2 dengan perikop sukacita atas jemaat. Ayat yang ke-13. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu saudara-saudara telah menjadi penduduk dimana-mana di dunia, dimana-mana dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu, segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bukan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan pada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Tetapi kami saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami salah berniat untuk datang kepadamu, aku Paulus amat berniat sekali, tetapi ini bersama kata-kata. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu? Bersama-sama, sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, firman ini Bapak Ibu Saudara sungguh merupakan pelengkap yang melengkapi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Dari 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-13 sampai 20, kita lihat satu rahasia besar sukacita sejati dalam pelayanan. Tidak datang karena pelayanan itu mudah, tetapi karena kita melakukan dengan ketulusan. Rasul Paulus tidak sedang melayani dalam suatu situasi yang nyaman. Ada penolakan, ada aniaya dan halangan, bahkan kemungkinan masuk penjara ya, yang dia alami. Namun Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Rasul Paulus tetap
tulus seperti yang dialami Rasul Paulus dan jemaat Tesalonika, berdiri di atas 3 pilar. Yang pertama yaitu penerimaan akan firman Allah, ini sebagai fondasi hati. Yang kedua adalah perjuangan yang tak mudah ini sebagai ujian iman setiap kita, dan pemberitaan yang tak mengenal menyerah. Ini adalah 2 pelayanan. 3 pilar ini Bapak Ibu Saudara akan menolong kita memahami bagaimana kita bisa tetap memiliki sukacita yang melimpah di dalam pelayanan, sekalipun jalannya tidak selalu mudah. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, struktur dari 3 pilar yang dari 1 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 20 ini tentang penerimaan firman. Yang pertama akan kita bahas, kita kupas lebih dalam lagi. Pilar pertama dan yang paling mendasar adalah penerimaan akan firman Allah. Ayat ini berkata bahwa jemaat Tesalonika menerima perkataan Rasul Paulus sebagai perkataan Allah, bukan lagi sebagai perkataan manusia yang bekerja di antara mereka yang percaya. Saudara, sukacita rohani yang tulus dimulai dari hati yang terbuka pada firman Tuhan, bukan telinga yang kapal hanya pada hiburan dalam tanda kutip atau motivasi yang kosong. Jika kita hanya mencari yang enak didengar, yang enak dirasa, maka kita akan mudah kecewa. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh mencari firman Tuhan, kita menemukan akar iman yang kokoh. Sukacita sejati tidak dimulai dari luar, Bapak Ibu Saudara, suasana musik acara dan seterusnya, melainkan dari dalam hati yang berkata, Tuhan berbicaralah, sebab hamba-Mu mau taat. Di zaman ini Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang memiliki dalam tanda kutip telinga yang gatal, yang hanya mau hal-hal yang menghibur. Masih kita ingat respon Maria saat mendengar berita kabar baik dari malaikat. Dia merespon, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Itu adalah gambaran hati yang menerima firman dengan penuh ketundukan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, 1 Tesalonika 2 ayat 13 menunjukkan bahwa firman Allah bukan hanya informasi, tetapi kuasa yang bekerja efektif dalam hidup setiap orang percaya. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Sebagai contoh tadi yang disebutkan dalam Lukas 1 ayat 38, yaitu Maria menegaskan sikap iman yang menerima firman sebagai otoritas tertinggi, sehingga firman itu dapat bekerja menggenapi rencana Allah. Berikutnya dalam Yakobus 1 ayat 21 menekankan pentingnya menerima firman yang tertanam dengan lemah lembut, yang mampu menyelamatkan jiwa. Oleh karena Bapak Ibu Saudara, 1 Tesalonika 2 ayat 13 dapat kita aplikasikan. Bapak Ibu Saudara bisa memeriksa setiap hati, apakah selama ini kita datang hari Minggu, datang ke gereja ibadah untuk mencari hiburan, atau sungguh rindu sebagaimana tadi Ibu Sari mengatakannya, diubahkan oleh firman serta mengubah cara membaca Alkitab yang biasanya apa yang menarik bagiku, tetapi
melayani ini dan seterusnya, Bapak Ibu Saudara akan bisa diubahkan oleh firman itu apa yang Tuhan ingin ubah di dalam setiap hidupmu, ya? Bukan apa yang menarik bagimu, tapi menjadi apa yang Tuhan ingin ubah dalam setiap hati kita. Slide yang ke-8 Bapak Ibu Saudara, ya, kita ilustrasikan sebagai hati yang terbuka. Hati kita itu seperti sebuah wadah. Firman Tuhan seharusnya menjadi napas kehidupan setiap hari, bukan sekedar camilan rohani seminggu sekali. Jika wadah hati kita dipenuhi firman, maka yang tertumpah keluar adalah sukacita. Tetapi bila hati setiap kita dipenuhi dengan keluhan, dengan gosip, dengan kepahitan, dan opini pribadi yang menolak kebenaran, kita akan menjauh dari firman. Kita dibawa menjauh dari firman. Ketika kita menerima firman dengan sikap seperti Maria, jadilah padaku menurut perkataanmu, firman itu akan berkuasa mengubah cara berpikir, cara bersikap, dan respon praktis. Ketika firman menegur dosa atau memerintahkan untuk mengampuni, janganlah kita defensif, tetapi berkatalah, Tuhan ubah, dan memohon pertolongan Roh Kudus untuk inilah fondasi sukacita pelayanan. Saat pelayan pertama-tama, ya, datang pada Tuhan untuk diubahkan hatinya, agar firman yang menjadi rema membiarkan bekerja dalam diri setiap kita. Pilar yang kedua Bapak Ibu Saudara, setelah kita membuka untuk firman Tuhan, yaitu perjuangan tak mudah goyah. Setelah fondasi firman, kita masuk ke pilar kedua Bapak Ibu Saudara, perjuangan yang tak mudah goyah. Rasul Paulus memuji jemaat Tesalonika bukan karena hidup mereka nyaman, tetapi karena mereka menanggung penderitaan dari bangsanya sendiri, meneladani jemaat-jemaat Allah di Yudea. Pelayan sejati tidak menuntut kenyamanan, ia justru siap memikul salib. Dunia mencintai miliknya sendiri Bapak Ibu Saudara. Kita bukan anak-anak dunia, tetapi akan menolak dan bahkan membenci orang yang setia kepada Yesus Kristus. Penderitaan dalam pelayanan bisa berupa kritik tajam dari sesama, bisa berupa penolakan keluarga tanpa karena iman yang berbeda, bisa juga kelelahan batin ketika sudah berkorban banyak tetapi hasil belum terlihat. Jika pelayanan membuat kita mudah marah, gampang kecewa, dan cepat ingin mundur, mungkin kita masih mencari tepuk tangan manusia Bapak Ibu Saudara, bukan perkenanan Tuhan. Penderitaan seperti cawan yang menguji seberapa tulus sukacita dalam pelayanan. 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-14 menunjukkan solidaritas antara jemaat Tesalonika dan jemaat Yudea yang sama-sama menderita karena iman. Penderitaan menjadi tanda kesetiaan kepada Yesus Kristus, bukan tanda ditinggalkan Tuhan. Kabaran ini sejalan dengan ajaran bahwa dunia akan
akan membenci mereka. Dunia akan membenci setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Sungguh-sungguh apabila kita dilihat sebagai pengikut Kristus yang setia, sehingga penderitaan tidaklah akan mengejutkan kita sebagai pelayan Tuhan. Jadi wajar Bapak Ibu Saudara, tadi itu benar-benar bahwa Bapak Ibu akan dibenci oleh dunia ini karena perbedaan iman, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, ujian sukacita. Ini ada seorang atlet ya, maraton. Kita bisa bayangkan, ia tidak meminta lintasan yang datar, yang teduh, yang pendek. Ia berlari di bawah terik matahari, menanjak, menembus kelelahan. Tujuannya bukan kenyamanan Bapak Ibu Saudara, tetapi sampai garis akhir. Demikian juga dengan pelayanan. Sukacita sejati bukan berarti tidak ada masalah, melainkan keyakinan bahwa Tuhan Allah menyertai di setiap langkah kita, di setiap kita mengalami penderitaan. Dalam perjalanan pelayanan kita akan menghadapi kritik, menghadapi salah paham. Nah, inilah di sini sukacita sejati sedang diuji. Puji syukur teladan orang-orang kudus dan hamba Tuhan menunjukkan bahwa di tengah penderitaan yang berat mereka tetap setia melayani karena sadar bahwa Tuhan menguatkan dan memakai pergumulan mereka untuk kemuliaan-Nya. Amin Bapak Ibu Saudara. Apabila Bapak Ibu Saudara menderita dan percaya bahwa Bapak Ibu Saudara mengandalkan Tuhan, inilah ujian iman kita yang sedang kita hadapi. Bagian mendalam menekankan bahwa penderitaan rohani seperti kekecewaan ketika hasil pelayanan tidak sebagaimana yang diharapkan adalah bagian dari proses pemurnian motivasi. Bapak Ibu Saudara, mari berhenti mencari validasi manusia, mengarahkan perhatian pada kemuliaan kekal yang jauh lebih besar daripada kesulitan sementara. Ditekankan betapa pentingnya membangun daya tahan rohani setiap kita untuk berhenti mencari pujian dari sesama, fokus pada kemuliaan yang akan dinyatakan dan tetap tinggal dalam firman yang sudah diterima pada pilar yang pertama. Bapak Ibu Saudara, pilar yang ketiga, pemberitaan yang tak kenal menyerah. Pilar ketiga sekaligus puncak dari pelayanan yang tulus, pemberitaan yang tak kenal menyerah. Setelah fondasi firman dan keteguhan dalam penderitaan, kita tiba pada suatu pertanyaan, untuk apa semua ini kita jalani Bapak Ibu Saudara? Rasul Paulus memberi jawab di ayat yang 19 dan 20. Sebab siapakah pengharapan kami, sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Tuhan kita Yesus pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh kamulah kemuliaan dan sukacita kami. Rasul Paulus memakai 3 kata luar biasa, yaitu pengharapan, sukacita, mahkota kemegahan. Mahkota itu bukan piala dunia Bapak Ibu Saudara, bukan reputasi pelayanan, tetapi jiwa-jiwa yang diselamatkan, ya, dan beri teguh di hadapan Kristus.
Sukacita terbesar seorang pelayan Tuhan bukanlah popularitas, melainkan ketika melihat orang-orang yang dilayani tetap setia kepada Kristus sampai pada akhirnya. 1 Tesalonika 2 ayat 19 dan 20 menempatkan kita sebagai jemaat, ya, sebagai mahkota kemegahan, bahwa nilai tertinggi pelayanan adalah orang, jiwa, bukan program atau prestasi pribadi. Pengharapan ekatologis atau kedatangan Kristus yang kedua memberi perspektif kekal bagi pelayanan, sehingga pelayan tidak mudah untuk putus asa oleh hasil yang tidak segera tampak. Jadi Bapak Ibu Saudara, apabila Bapak Ibu Saudara sudah lama memberikan pelayanan, namun apa yang diharapkan, manusia harapkan tidak segera terlihat, tidak tampak, tetaplah semangat memberikan apa yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, tetaplah menabur firman bahkan ketika hasilnya belum kelihatan. Kita hanya penabur, Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Pelayan sejati tidak mencari kemuliaan diri sendiri, karena ia tahu bahwa pujian manusia akan lenyap, tetapi tujuan akhir adalah sukacita ketika kita melihat jiwa diselamatkan dan mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Pelayan seperti petani yang menanam benih atau hama, ya, ia menabur. Saya ulangi, sebagai seorang petani, ia menabur benih, menyiram, merawat, bahkan ketika hujan tak kunjung turun atau hama datang, ia tetap tekun karena percaya akan ada waktunya, ada musimnya panen. Demikian juga setiap kita, mungkin kita melayani anak-anak yang tampaknya tidak memperhatikan, baik di sekolah atau di tempat kerja atau di pelayanan sosial. Oh, ini anak kita layani kok tidak sedemikian respon, ya. Bahkan ada saat kita bersaksi kepada rekan sekerja, ada juga yang menolak. Oleh karena jangan menyerah Bapak Ibu Saudara. Fokus kita bukan pada hasil instan, tetapi pada kesetiaan menabur. Tuhan sendiri yang akan memberi pertumbuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara, tugas kita adalah menabur sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Penaburan firman dikaitkan dengan keyakinan bahwa Tuhan memberi pertumbuhan, sehingga pelayan bebas dari obsesi akan angka, tetapi tetap tekun yang memberitakan kabar baik. Puji syukur Bapak Ibu Saudara, kami Pinatua diberi kesempatan untuk menabur firman Tuhan di gereja ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala, ya, yang memberi kesempatan kepada kami untuk menabur firman Tuhan. Slide berikutnya Bapak Ibu yang ke-13, yaitu kisah inspiratif dan kesaksian. Kisah Ronio, ya, seorang pengusaha yang awalnya tidak dekat dengan Tuhan dan mengalami kesembuhan ilahi, lalu terpanggil melayani di pelayanan kesembuhan. Pelayannya tidak selalu menghasilkan kesembuhan instan Bapak Ibu Saudara. Ia sering menghadapi kekecewaan dan keluhan dari siapa yang ia layani.
Namun luar biasa, Ronio yang dari Singapura ini, Bapak Ibu Saudara, ia tidak menyerah, bahkan ya, dia mengerti tugasnya adalah taat berdoa, taat melayani, sementara hasil ada di tangan Tuhan, hasil adalah bagian Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, saya sangat bersyukur dari seorang yang Kristen KTP, Kristen tanpa pertumbuhan, tanpa pertobatan, ya, menjadi pengikut Kristus dan sungguh melalui proses pemerintahan yang cukup melelahkan karena dari Serang ya, Butebuh ke Karawaci Tangerang ini perjalanan cukup jauh, kurang lebih 100 km pp ya. Puji syukur, terima kasih kepada Ibu Fajar yang telah melayani saya sehingga saya lebih dekat mengenal sebagai murid Yesus Kristus. Terima kasih Ibu Fajar. Nah, ya. Dan ini perjalanan jauh sudah membuahkan saya sebagai bukti iman di hadapan Jemaat GBI Karawaci pada tanggal 22 Desember ya, saya dibaptis di Bogor. Kenapa masih ingat? Karena bertepatan dengan Hari Ibu 22 Desember tahun 2007 sebagai persyaratan untuk meminang Indang Maluyaningsih yang dulu ya calon mempelai saya begitu ya. Meskipun diberkati saya ya, karena saya melihat Bapak Ibu Saudara dari kesetiaan dalam doanya. Dulu saya termasuk apakah mungkin ya orang yang to the point, sehingga kalau doanya ya langsung teklek ya, langsung apa adanya kemana, ada banyak kata-kata Bapak Ibu Saudara. Tapi dari belajar dari Bapak Ibu Saudara ya, dari firman saya sungguh belajar. Terima kasih pembelajarannya, karena setiap orang menurut Gajah Dewantoro adalah seorang guru. Betapapun mereka usianya, itu adalah guru kita, dan di setiap tempat adalah tempat kita untuk belajar. Terima kasih bahwa Indah yang menjadikan Yesus sebagai mempelai pria sejati menjadi titik balik untuk menempatkan Kristus sebagai yang terutama. Ini Bapak Ibu Saudara ya, sebagai syarat untuk meminang ini. Maka di dalam Matius 6 ayat yang ke-33 tentang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Puji syukur saat ini kami melayani dengan sukacita, bukan untuk pujian manusia, tetapi berusaha untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kesaksian tadi dari Ronio dan saya yang menyaksikan Bapak Ibu Saudara, ini memperlihatkan 3 pilar secara konkret, yaitu firman yang diterima bekerja mengubah hati dari hati yang belum percaya, yang tidak ada pertobatan, tidak ada pertumbuhan, bertumbuh di dalam Kristus Yesus, menerima dalam pertobatan bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Ini adalah cita-cita kami, dapat melayani Bapak Ibu Saudara, dapat diberi kesempatan untuk melayani, untuk kemuliaan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, firman yang diterima, yang kita terima dapat mengubah hati.
ketekunan dalam proses yang tidak mudah dan kesetiaan memberitakan kebaikan Tuhan tanpa menyerah. Ini adalah suatu hal yang luar biasa. Tuhan akan memberi pertumbuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah Kristen KTP tanpa pertumbuhan, tanpa pertobatan menjadi pelayan yang bersukacita melayani dengan tulus. Ada amin Bapak Saudara? Amin. Mari setiap kita semangat ya, untuk menjadi pelayan yang bersukacita melayani dengan tulus. Sukacita melayani dengan tulus lahir ketika jemaat menerima firman bukan sebagai perkataan manusia, tetapi sebagai firman Allah yang hidup, yang bekerja dalam keadaan sulit, dalam keadaan menderita. Firman itu sanggup untuk menghibur, sanggup untuk menguatkan, dan sanggup untuk meneguhkan sehingga jemaat tetap setia sebagaimana jemaat Tesalonika. Sukacita sejati bukan hasil pelayanan yang tulus Bapak Ibu Saudara. Seperti jemaat Tesalonika, sukacita sejati yang mulus ya, tanpa air mata ya, kan, melainkan buah dari hati yang diubahkan, dimurnikan oleh kasih Kristus, sehingga sanggup menerima, sanggup berjuang dan memberi diri tanpa pamrih. Di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 19, mahkota kemegahan pelayanan ya, Tuhan bukan prestasi diri, melainkan jemaat yang berdiri teguh dalam Kristus pada hari kedatangannya yang kedua kali, pada Maranatha yang akan datang. Bapak Ibu Saudara, kita sungguh-sungguh berdiri teguh untuk tidak pantang menyerah memberitakan kabar baik. Sebagai kata penutup Bapak Ibu Saudara, sebagai ajakan pertama, kita fokus pada identitas dan kemuliaan berdasarkan 1 Tesalonika 2 ayat 13, ayat 19 dan 20. Saudara-saudara, dunia mungkin mengukur kesuksesan pelayanan dari angka dan kemegahan gedung, tetapi firman Tuhan hari ini mengoreksi pandangan kita bahwa sukacita sejati lahir saat firman bekerja di dalam setiap hati kita dan menghasilkan buah sukacita dalam hidup orang lain. Oleh karenanya, jangan kejar pengakuan dunia Bapak Ibu Saudara, tetapi kejarlah pemberitaan kabar baik dengan semangat yang menyala-nyala. Sebagaimana di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 13-20, Rasul Paulus mengingatkan kita, Bapak Ibu Saudara, kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami ya hadapan Yesus kalau bukan kamu. Jadi pelayan yang menghidupi firman, yang menerima firman Tuhan dan menjadikan orang-orang di sekeliling kita sebagai mahkota kebahagiaan kelak, maka kita pulang dapat melayani mereka dengan kasih dan bersiap sedia untuk menyambut kedatangannya dengan tangan yang penuh berkasih tuayan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, fokus pada kekuatan dan ketahanan. Sebagaimana kita dasarkan dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Mungkin ada di antara kita yang hari ini datang dengan hati yang lelah. Pelayanan terasa berat, tantangan datang bertubi-tubi,
dan air mata lebih banyak menetes daripada tawa. Namun ingatlah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pilar kedua yang kita pelajari yaitu perjuangan yang tak mudah goyah. Tuhan tidak pernah menutup mata terhadap setiap tetes air mata, tetes keringat yang Bapak Ibu Saudara curahkan. Peganglah Bapak Ibu Saudara janji Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58 sebagai kekuatan Bapak Ibu Saudara. Demikian, karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang sia-sia di mata Tuhan. Oleh karena Bapak Ibu Saudara, kita diberi kesempatan untuk pulang dengan kepala tegak di kantor, di rumah, di sekolah, atau di tempat layanan Bapak Ibu Saudara. Berdirilah teguh. Mari kita lanjutkan pelayanan Bapak Ibu Saudara dengan tulus, karena sebagaimana janji Tuhan, upahmu besar di surga. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, fokus pada motivasi hati berdasarkan Kolose 3 ayat 23 dan 24. Akhirnya saudaraku, mari kita tinggalkan mentalitas dan mencari pujian manusia. Pilar ketiga mengingatkan kita bahwa pelayanan adalah tentang memberitakan Kristus, bukan mempromosikan diri sendiri. Dimanapun Tuhan menempatkan Bapak Ibu Saudara besok hari Senin, ya, entah sebagai pimpinan, sebagai karyawan, sebagai ibu rumah tangga, atau sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, itu adalah mimbar dari pelayanan Bapak Ibu Saudara. Mari kita dengarkan Kolose 3 ayat 23 dan 24, saya bacakan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Oleh karenanya mari kita lakukan segalanya untuk Dia. Biarlah ketulusan menjadi tangan dari setiap pekerjaan Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Hidup bagi satu penonton saja, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita yang setia. Mari kita Bapak Ibu Saudara dapat pergi dengan damai sejahtera dan menjadi saksinya yang kudus. Amin. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, Tuhan yang mengasihi kami dan yang kami layani. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini ya Tuhan, yang telah menembus hati setiap kami. Terima kasih Engkau mengingatkan setiap kami bahwa sukacita sejati tidak perlu dari pujian dunia, melainkan dari hati yang melayani Engkau dengan tulus. Tuhan Yesus, ampuni setiap kami jika selama ini pelayan kami sering dicemari oleh keinginan untuk dilihat orang, atau semangat kami patah saat tidak ada yang menghargai celah kami. Hari ini Tuhan, kami meletakkan segala ambisi pribadi dan kekecewaan kami di bawah kaki salib-Mu. Sesuai firman-Mu dalam Kolose Bapak Ibu Saudara,
Meteraikan, mari kita meteraikan tekad baru dalam batin setiap kita, agar kami memandang pekerjaan kami, studi kami, urusan rumah tangga kami bukan sebagai beban rutinitas, melainkan sebagai mimbar pelayanan bagi setiap kami. Ketika kami kembali ke dunia nyata besok, ya Tuhan, ke kantor, ke sekolah, ke pasar, maupun ke tengah keluarga, tolong mampukan kami untuk melakukan segala sesuatu dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Biarlah integritas dan ketulusan kami Tuhan menjadi kesaksian yang hidup bahwa ada Kristus yang memerintah sebagai Tuhan di dalam hati kami. Kami percaya Engkau yang melihat sampai ke dalam hati, Engkaulah yang memegang upah kami. Biarlah sukacita surgawi memenuhi setiap hati yang hadir saat ini, yang menundukkan kepala Tuhan, menggantikan kelelahan dengan kekuatan baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Glory, haleluya, amin. Syukur kiranya yang percaya sedang siap melayani dengan tulus, bersama-sama kita katakan amin. Terima kasih untuk namanya Pak Anton, firman-Nya mengingatkan kita bahwa pelayanan itu bukan mengenai manusia, tapi mengenai Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Kalau sebentar kita mau memberikan persembahan, kita mau siapkan persembahan kita yang terbaik, Bapak Ibu bisa bawa datang ke depan untuk memberikan persembahan. Saya untuk memberikan doa. Allah yang berkuasa, yang bertata, Allah yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami belajar Tuhan, kami belajar untuk mengerti, untuk memahami Tuhan bahwa pelayanan bukan karena manusia, tapi karena kami rindu menyenangkan hati-Mu, karena kami mencintai Engkau, dan karena Engkau telah mencintai kami terlebih dahulu. Kalau sebentar Tuhan, setiap kami membawa persembahan kami, Engkau menguduskan hati kami, Engkau menguduskan persembahan kami. Apapun yang kami siapkan Tuhan, Engkau tahu ya Bapa, ini adalah yang terbaik yang bisa kami berikan ya Bapa. Biarlah Engkau memberkati persembahan kami untuk pekerjaan-Mu, pelayanan-Mu di tempat ini. Engkau Allah yang memberkati ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan kami siap membawa persembahan kami. Haleluya, amin, amin. Mari kita perkatakan satu lagu, begitu besar kasih Allah pada kita. Silakan Bapak Ibu untuk maju ke depan. Kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Itu besar kasih
Sebentar kita akan berdoa syafaat. Saya persilakan pada hambanya yang berdoa syafaat. Kita satukan hati kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan buat segala kasih anugerah Tuhan yang masih Tuhan percayakan untuk boleh kami nikmati di dalam kehidupan kami, khususnya pada pagi hari ini. Kami sengaja datang ke tempat ini Tuhan, karena kami mengingat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami, karena Tuhan baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Ajar kami senantiasa untuk mengucap syukur di dalam kami melakukan segala hal perkara, dan kami kembalikan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan yang mengingatkan, mengajarkan kami kembali agar kami tidak memandang dunia ini di dalam setiap kami melayani Tuhan, tetapi kami memandang Tuhan bahwa hasilnya juga Tuhan Engkau Allah yang menentukan. Biarkan hati kami dengan tulus melayani Engkau. Pelayanan apapun yang kami ambil di dalam setiap pelayanan kami di tempat ini, biarkan kami melakukannya dengan tulus dan ikhlas. Semuanya kami kembalikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga buat para pelayan-pelayan Tuhan yang telah mengambil bagian di dalam ibadah kami pagi hari ini. Tuhan memberkati dari penerima tamu, demikian juga pemain musik, pemuji Tuhan Engkau Allah yang memberkati. Demikian juga Tuhan yang membawakan kebenaran firman Tuhan, Tuhan senantiasa memberikan hikmat pengertian daripada Tuhan, sehingga dalam kehidupan hamba-Mu Bapak Darmanto senantiasa tulus ikhlas sebagaimana firman Tuhan yang telah ditaburkan. Biarlah Tuhan Kamu berkati pekerjaan, memberkati keluarga, setiap apa yang dicita-citakan, dirindukan di dalam pribadinya, demikian juga keluarganya Tuhan memberkati. Berkati pendamping hidupnya Pak Ibu Endang Tuhan. Biarlah Engkau Allah senantiasa memberikan sukacita di tengah-tengah keluarga ini. Kami juga Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan, biarkan Tuhan apa yang telah ditaburkan, sedikit maupun banyak yang telah kami dengarkan, biarlah itu membawa sukacita di dalam kehidupan kami. Kami boleh melakukan, menerapkannya di dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, inilah jemaat-Mu GBI Karawaci Baru pagi hari ini. Kami sungguh-sungguh menyerahkan seluruh jemaat-Mu yang hadir pada saat pagi hari ini, yang membawa Tuhan rupa-rupa persoalan pergumulan dalam kehidupan mereka, yang membawa keinginan cita-cita baik bagi pribadi maupun anak-anak dan keluarga mereka. Tuhan mendengarkan setiap seru doa mereka, dan Tuhan setia di dalam mendengarkan apa yang mereka inginkan untuk boleh terjadi di dalam kehidupan keluarga lepas keluarga. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa Tuhan buat setiap anak-anak kami, mulai dari yang terkecil sampai dengan dewasa. Tuhan memberkati di dalam pendidikan mereka, di dalam perkuliahan mereka. Tuhan senantiasa mencukupkan setiap kebutuhan kami ya Tuhan. Engkau tidak pernah terlambat, dan Engkau senantiasa memberikan cukup bagi setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Tidak ada kendala bagi kami Tuhan jika kami mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kebutuhan rumah tangga kami, untuk kami boleh membiayai setiap kebutuhan anak-anak kami di dalam menempuh pendidikan mereka. Tuhan, kami juga berdoa berjemaat Tuhan yang hari ini dan mungkin yang tidak hadir, yang dalam keadaan sakit Tuhan sembuhkan. Jamah di dalam nama Tuhan Yesus sembuh, karena Tuhan Maha Penyembuh. Tuhan, Kau juga memberkati setiap anak-anak Tuhan
yang merindukan pekerjaan Tuhan berkati. Biarkan mereka Tuhan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan talenta mereka, pendidikan mereka ya Bapa. Berikan pekerjaan yang tepat sehingga mereka boleh Tuhan bersukacita di dalam menghadapi setiap kehidupan mereka. Yang menginginkan pasangan hidup, Tuhan berikan pasangan hidup yang sepadan, yang seturut dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapa, kami juga berdoa buat pasangan suami istri yang sudah menikah, yang menginginkan Tuhan keturunan. Tuhan, kiranya Tuhan membukakan rahim bagi setiap istri sehingga boleh mendapatkan keturunan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Biarkan mereka menanti-nantikan sukacita yang daripada Tuhan dengan setia, dengan pengharapan daripada Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga menyerahkan orang tua kami, para lansia Tuhan yang hadir pada saat hari ini, demikian juga mungkin yang tidak hadir. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kekuatan, menambahkan hari ke hari iman percaya kepada orang tua kami, sehingga mereka boleh menjadi contoh tauladan bagi setiap kami, melihat mereka dengan kesetiaan, sehingga mereka Tuhan boleh Tuhan mencerminkan orang tua yang sungguh-sungguh mengasihi keluarga, yaitu keluarga besar GBI Karawaci Baru. Terima kasih Bapa di surga, sungguh kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu di dalam tangan pengasihan Tuhan, Tuhan yang berkehendak di dalam setiap kehidupan kami. Bapa, sebentar kami juga akan merayakan malam Natal, malam Tahun Baru, demikian juga Tahun Baru. Tuhan, Kau Allah melihat setiap persiapan yang kami telah lakukan. Tuhan berkati, dana-dana yang kami perlukan juga Tuhan berkati. Biarkanlah hati kami terbuka untuk melakukan segala perayaan-perayaan yang Tuhan telah izinkan oleh kami tentukan di jemaat-Mu GBI Karawaci Baru. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kami setiap pelayan-pelayan yang sudah ditentukan untuk melayani pada hari-hari tersebut sungguh-sungguh melayani dengan tulus ikhlas, tidak melihat dunia ini tetapi memandang Allah yang Maha Kuasa akan memberikan sukacita bagi kami dalam setiap pelayanan yang kami telah lakukan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa ya Tuhan buat bangsa negara kami Indonesia tercinta. Rupa-rupa gempa, demikian juga Tuhan kejadian-kejadian yang ada di Indonesia, tanah longsor. Tuhan berkati setiap anak-anak Tuhan yang menderita, yang mengalami duka. Tuhan senantiasa menghiburkan mereka Bapa. Engkau mencukupkan setiap kebutuhan mereka di tengah-tengah persiapan mereka untuk merayakan Natal. Tuhan telah mengizinkan hal ini terjadi. Biarkan Tuhan melalui hal ini iman mereka semakin bertumbuh, semakin setia di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh aparatur pemerintahan yang ada di Indonesia, mulai dari presiden dan juga sampai dengan tingkat RT. Tuhan memberkati Bapa, roh kesetiaan, roh takut akan Tuhan tertanam di dalam loh hati mereka yang terdalam, sehingga di dalam menjalankan Tuhan roda pemerintahan di negara ini sungguh-sungguh Tuhan mereka melakukan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Jauhkan Tuhan dari setiap perbedaan-perbedaan, dari setiap Tuhan pengecualian yang ada di Indonesia ini. Biarkan hati kami berdamai dengan berbagai perbedaan-perbedaan yang ada. Biarlah Tuhan mereka senantiasa melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan setia dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sungguh kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Engkau Allah memberkati setiap rumah tangga kami, rupa-rupa pekerjaan yang telah kami lakukan. Tuhan memberkati sehingga kami boleh mencukupkan setiap kebutuhan keseharian kami. Tuhan ampuni kami dari kekurangan dosa pelanggaran kami, untuk kami layak menerima kasih anugerah Tuhan, damai sejahtera daripada Tuhan yang Tuhan masih izinkan untuk kami boleh nikmati.
Kami puji, kami muliakan nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Gembala untuk menyampaikan doa bersama pada Pak Gembala dalam pengumuman dan doa. Puji Tuhan, terima kasih pada Tuhan Yesus Kristus karena kehadiran Bapak Ibu membuat kita makin antusias, makin semangat. Terima kasih untuk pembawaan firman Tuhan, pujian dan doa dari Amboling dan kita semua yang melayani berkat video, soundman dan sebagainya. Dan saya juga ucapkan terima kasih. Saya juga nggak nyangka kalau Kopi akan melakukan itu. Saya berharap tidak berhenti di situ, pasti ada gebrakan-gebrakan yang baru. Karena saya tahu untuk menyenangkan hati Tuhan untuk effort yang besar, nggak bisa sekedarnya aja yang penting tampil, tapi ada persiapan. Dan saya yakin percaya semua kelompok mempunyai antusias yang besar, semangat untuk meninggalkan Tuhan. Terima kasih, nama Tuhan dimuliakan. Dan saya percaya nanti Natal tanggal 24 jam 6 sore. Tanggal 25 jam 8 pagi kita penuh antusias. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tubuh jiwa kita, emosi kita serahkan pada Tuhan. Kita akan melakukan banyak hal untuk menyenangkan hati Tuhan melalui kebaktian hari besar. Bapak Ibu, hari Selasa nanti ada kawan lansia. Hari Rabu ya jam 7 ada latihan untuk kaum wanita. Dan jam 8-nya ada latihan untuk kaum pria hari Rabu. Ya, Tuhan bersama dengan baik, dan juga ada latihan-latihan yang terus kita lakukan. Saat kita nanti tampil di hadapan jemaat Tuhan, kita memberikan yang terbaik. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Persiapan itu semuanya. Nanti ada sekolah minggu latihan, itu. Saya cuma katakan persiapan dengan baik, terus dalam Tuhan, dan biar nama Tuhan saja yang dimuliakan. Bapak Ibu, dikasih Tuhan Yesus, kita juga berdoa bagi saudara-saudara kita yang di Sumatera, khususnya di Aceh, di Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat, yang masih terus recover ya, perbaikan, pemulihan terus dilakukan, dan kalau bisa ada aksi sosial, kita cari wadahnya, kita bisa salurkan ke tempat yang bisa kita lakukan ya. Apabila ada saudara-saudara yang tertimpa musibah di sana, bisa sampaikan, nanti kita bisa bantu sedikit demi sedikit ya, supaya nama Tuhan dimuliakan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Bawa firman Tuhan yang saudara dengar. Kalau saudara tadi, aduh saya nggak dengar nih, saya kurang, bisa tanya lagi ya, firman Tuhannya ke Pak Almanto, ke yang lain. Syukur, kita naikkan pujian syukur bagi nama Tuhan. Tak terbatas kuasa Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Syukur Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Fokus akan pemberitaan firman Tuhan, fokus atas motivasi yang harus kita berikan pada Tuhan, dan fokus atas kekuatan yang Tuhan sudah berikan. Haleluya. Amin. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Haleluya. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah. Terima kasih Roh Kudus. Mari kita mengangkat tangan kita. Tuhan, Kau lihat jemaat Tuhan, anak-anakmu, hamba-hambamu, orang-orang yang beriman kepadamu, mengangkat tangan, menunjukkan bahwa kami hanya memerlukan Tuhan. Kami membutuhkan Kau dalam segala aspek kehidupan kami. Perhatikanlah dan dengarkanlah suara Tuhan Allah, dan lakukanlah dengan setia segala yang diperintahkannya kepada kita. Maka Tuhan Allah akan mengangkat kita di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat diberikan kepada kita dalam usaha, pekerjaan, keluarga, pendidikan, dan pelayanan. Maka kita menjadi umat pilihannya yang kudus karena Tuhan menjauhkan kita dari orang-orang yang jahat kepada kita. Diberkatilah kita dengan kekayaan Tuhan yang melimpah, sehingga kita dapat mengasihi banyak orang dan kita sendiri tidak menjadi pemikir-mikir. Diberkatilah kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, dan kita akan tetap naik dan bukan turun. Diberkatilah kita yang tidak menyembah Allah lain dan hanya menyembah dan beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus Allah kita. Marilah kita menyatukan hati dalam beriman kepada Tuhan Yesus Kristus dan bersama-sama katakan amin. Yesus